Shalom. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, tema yang saya sampaikan hari ini adalah aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebagai nats untuk mendasari dari tema kita hari ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membahas bagian ini adalah komitmen perkataan dari Yosua. Bagaimana Yosua memiliki komitmen dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, Yahweh Allah Israel. Sebelum kita lihat lebih jauh, saya mengajak kita untuk melihat beberapa buku tentang biografi seseorang, saudara. Ini contoh saja ya. Ini buku-buku tentang biografi orang. Judulnya adalah Hidup untuk Pengabdian. Ini salah satunya. Ini adalah contoh buku-buku yang isinya itu tentang biografi seseorang. Nah, saya ambil contohnya saja. Dari judulnya saja kita bisa melihat bahwa hidup itu berkaitan dengan pengabdian, ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita itu memang kita ditakdirkan untuk mengabdi. Itu memang takdir, ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, saudara, kita itu mengabdi kepada siapa? Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua menyadari bahwa bangsa Israel ini memang naturnya itu butuh untuk mengabdi. Oleh sebab itu pada masa tuanya, dia mengajukan pertanyaan ini kepada bangsa Israel, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada siapa kamu akan mengabdi. Nah, kemudian Yesaya menjelaskan, ada Allah seberang sungai Efrat. Itu menjadi pilihan yang pertama. Kemudian Allah orang Amori, itu pilihan yang kedua. Namun Yosua menegaskan bahwa dia beserta dengan seisi rumahnya, dia akan mengabdi kepada Allah Israel, yaitu Yahweh. Saudara, pengabdian itu bukan suatu paksaan, namun sebuah kerelaan. Kita mau mengabdi kepada siapa, saudara, itu adalah sebuah kerelaan, bukan paksaan. Kita persingkat ya saudara, pengabdian kita dalam keluarga. Ketika seseorang memutuskan, kamu adalah pasangan hidupku, itu adalah sebuah kerelaan untuk kita mengabdi kepada pasangan kita. Kita mengabdi kepada anak-anak kita. Kita mengabdi kepada orang tua kita. Saudara,
Pengabdian itu bukanlah sebuah paksaan. Yang Tuhan inginkan, pengabdian itu adalah sebuah kerelaan. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, Tuhan ingin kita mengabdi kepada seseorang, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan tentunya kepada Tuhan, itu dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, kepada kita masing-masing di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kepada siapa engkau memberi pengabdian? Secara umum, orang akan berkata, saudara, saya akan mengabdi kepada siapa yang paling menguntungkan bagi saya. Betul tidak? Itu secara umum. Oke, saya mau mengabdi kepada kamu. Kamu kasih keuntungan kepada saya itu sebesar apa? Itu secara umum seperti itu. Ya. Nah, saudara, ini adalah natur juga sebetulnya. Orientasi kita itu keuntungan-keuntungan yang bagaimana. Ini natur, saudara. Nah, kita perhatikan ada dua macam keuntungan. Pada waktu kita menentukan kepada siapa kita ini memberikan pengabdian. Yang pertama adalah keuntungan duniawi. Dan yang kedua adalah keuntungan surgawi. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan nats Alkitab, keuntungan duniawi itu identik dengan ini, saudara. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Oke, aku mengabdi kepada kamu. Kamu kasih keinginan mataku sebesar apa? Kamu kasih keinginan dagingku sebesar apa? Kamu kasih keangkuhan hidupku sebesar apa? Ya. Kalau gede banget, ya, aku mau mengabdi. Itu hal yang natur, saudara. Lalu kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Di situ jelas bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bertentangan dari keinginan surgawi, keinginan Bapa. Semuanya itu berkaitan dengan hal-hal duniawi. Saudara, sementara keuntungan surgawi itu identik dengan hidup kekal. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, fokus dari Paulus itu adalah hidup kekal. Kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kita sudah belajar ada dua macam keuntungan. Keuntungan duniawi dan keuntungan surgawi. Nah, sekarang siapa yang paling menguntungkan dari tiga Allah ini? Tadi kita sudah belajar di situ Yosua menghadapkan pada tiga pilihan. Allah seberang sungai Efrat, Allah orang Amori, Yahweh Allah Israel. Kalau kita baca di dalam Matius 4
ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Satu hari Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus diperlihatkan semua keinginan mata, semua keinginan daging, semua keangkuhan hidup. Dan iblis berkata, jika kamu sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikan semua itu kepadamu. Namun dengan tegas Tuhan Yesus melawan iblis ini, ya saudara. Karena memang orientasinya itu adalah keinginan surgawi, bukan keinginan duniawi. Nah, iblis itu sebetulnya yang menjadi tokoh di balik dari Allah seberang sungai Efrat dan Allah orang Amori. Kalau kamu berdoa kepada iblis, ya, kamu akan diberi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sebaliknya, kalau kamu mengabdi kepada Yahweh Allah Israel, keuntungan yang kamu dapatkan itu adalah keuntungan surgawi. Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kita harus pilih salah satu. Kita nggak mungkin mendapatkan dua-duanya. Di satu sisi keangkuhan hidup dapat, keinginan daging dapat, keinginan mata dapat, kemudian hidup kekal juga dapat. Itu nggak mungkin. Di dalam hidup kita ini, kita harus memilih orientasi saya itu kepada duniawi atau kepada surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 24, di situ jelas dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu tidak mungkin. Kamu harus pilih salah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Allah seberang sungai Efrat dan Allah orang Amori, tokoh di balik adalah iblis. Kalau kamu berbakti kepadanya, maka kamu mendapatkan keuntungan dunia. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan orang yang mengabdi kepada iblis, itu mendapatkan kesejahteraan. Secara materi ya, secara duniawi. Kita lihat nampaknya karirnya kok bagus, nampaknya hartanya kok semakin berlimpah. Padahal kita tahu dia datang ke tempat-tempat keramat. Dia memberikan korban untuk sesajen-sesajen. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang cerita kepada saya. Itu pernah cerita begitu. Hotelnya mau dijual. Hotelnya udah terkenal. Hotelnya udah laku Bapak Ibu Saudara. Mau dijual kepada pengusaha juga, pengusaha hotel. Tapi pemilik sebelumnya berkata, aku biasanya ya setiap bulan kasih kurban loh ya untuk hotelku ini. Nah, saudara, kepada siapa engkau berbakti? Kepada siapa engkau mengabdi? Kalau engkau mengabdi kepada Allah seberang sungai Efrat, Allah orang Amori, dengan lain kata iblis,
duniawi ini, maka engkau mendapatkan keinginan, mata, keangkuhan hidup, kamu dapat semuanya. Tetapi sekali lagi, kalau kita memilih Allah, Israel, Yahweh, saudara, orientasinya itu bukan duniawi, tetapi orientasinya adalah surgawi. Nah, saudara, kira-kira engkau mengabdi kepada siapa? Engkau jawab sendiri-sendiri. Ya. Permasalahan muncul, saudara, ketika banyak orang mengaku mengabdi kepada Yahweh, Allah Israel, orientasi surgawi, namun realitanya sebetulnya itu mengabdi kepada Allah Amori, kepada Mammon sebetulnya. Ini yang juga terjadi kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka nampaknya berbakti kepada Yahweh. Mereka nampaknya berbakti kepada Tuhan. Mereka pakai bungkus agama, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tahu dengan pasti siapakah orang-orang ini. Pengabdian mereka itu diberikan kepada siapa. Tuhan Yesus jelas berkata di dalam Yohanes 8 ayat 42 dan 44. Kita perhatikan ini. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jikalau Allah, yaitu Yahweh ya, adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, ayat 44. Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Iblis itulah yang jadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu nampaknya menjalankan ibadah mereka, nampaknya berbakti kepada Yahweh, tapi Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, sebetulnya bapakmu itu adalah iblis. Kamu orientasinya di dalam menjalankan ibadahmu itu hanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kamu sama sekali tidak memiliki orientasi surgawi. Paulus satu waktu pernah berkata kepada jemaat di Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat. Wow, keren. Nampaknya betul-betul sebuah pengabdian kepada Yahweh. Tapi sebetulnya hanya orientasinya itu untuk memuaskan hidup dunia. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jika aku memilih mengabdi kepada Yahweh, saudara, demi keuntungan surgawi, yaitu hidup kekal, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana dengan hidup duniawiku? Sebab aku masih hidup di dunia ini. Ya, betul enggak, saudara? Kalau aku itu hanya mengabdi kepada Allah Yahweh, orientasinya hanyalah hidup kekal, bagaimana dengan hidup duniawiku ini? Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah menjelaskan kepada kita
Di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kita baca sebelumnya, kita ini butuh makan, kita ini butuh tempat tinggal, kita itu butuh kemuliaan. Saudara, Tuhan itu tahu bahwa kita itu membutuhkan semuanya itu. Itu memang kebutuhan kita juga. Tetapi Tuhan mengajarkan orientasi kita itu janganlah kepada hal-hal duniawi. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu juga. Tapi Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita memberikan pengabdian kepada Yahweh itu dengan sukarela. Dan ketika kita belajar untuk mengutamakan Dia sendiri yang akan menambahkan kepada kita apa yang kita butuhkan tadi. Kebutuhan makan kita, kebutuhan tempat tinggal kita, kebutuhan kemuliaan kita. Saudara, Tuhan sendiri yang akan menambahkan itu kepada kita. Jika kita rela mendahulukan kerajaan Allah terlebih dahulu. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-20, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan fokus kepada keuntungan-keuntungan di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, saudara. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saudara, Tuhan ingin kita dengan rela hati menentukan pilihan kita. Fokus kita kepada kemana? Perkara dunia atau perkara surgawi? Kalau engkau memilih kepada hal-hal duniawi, itu pilihanmu, saudara. Dan kalau engkau menentukan pilihanmu kepada hal-hal surgawi, itu juga pilihanmu. Dengan lain kata, masuk surga itu bukanlah sebuah paksaan. Masuk surga itu adalah sebuah pilihan. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Satu hari dia mimpi. Tapi mimpinya ini menurut saya adalah mimpi yang menarik. Satu hari hamba Tuhan ini mimpi. Dia melihat ada seorang ateis meninggal. Kemudian bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpinya itu, ateis yang sudah meninggal ini marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, kamu jahat. Kamu hanya peduli kepada orang-orang yang suka-suka mengemis kepadamu. Kamu itu tidak adil. Kamu itu begini, kamu itu begitu. Dia memiliki logika untuk bisa membenarkan dirinya bahwa dia tidak perlu percaya kepada Tuhan. Dia marah. Surga itu hanya untuk orang yang ngemis-ngemis kepada kamu. Dia marah-marah. Kemudian Tuhan berkata kepada ateis yang baru meninggal ini, saya tidak pernah melarang orang untuk masuk surga.
Masuk surga itu adalah pilihan kamu. Kalau kamu mau masuk surga, ya silahkan. Masuklah surga. Tidak apa-apa. Kemudian ateis ini bilang, oh begitu. Dia mau masuk surga sudah. Dalam mimpi itu dikisahkan ateis ini kemudian masuk surga. Begitu dia masuk surga, saudara, dia tidak tahan di dalam surga. Kenapa? Karena di dalam surga itu, kata hamba Tuhan ini ya, yang sedang mimpi di saudara. Dia tidak tahan karena apa? Dia jadi kelihatan semuanya. Bohongnya dia, kecurangannya dia jadi malu. Karena di surga itu semuanya serba terbuka. Tidak ada yang ditutupin. Penipuan-penipuan dia, jadi dia malu dengan dirinya sendiri. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia justru lari ke dalam kegelapan. Karena justru di dalam kegelapan itulah dia bisa menyembunyikan kecurangannya, penipuannya, ya kemunafikannya itu bisa disembunyikan dengan rapi dan dia bisa menampakkan diri sebagai sosok yang rohani sesuai yang dia tampilkan selama di bumi. Saudara, walaupun ini sebuah mimpi, tetapi saya pikir menarik juga ya, mimpi dari pendeta ini. Dan kemudian Tuhan berkata kepada pendeta ini, lihat, tidak satu orang pun aku larang untuk masuk surga. Aku persilahkan semua orang untuk masuk surga. Ketika mereka masuk dalam kegelapan, itu adalah pilihan mereka sendiri. Mereka malu. Kebiasaan curang kan? Kebiasaan menipu kan? Pengennya itu selalu ditutupin. Kalau di dunia kan bisa ditutupin, saudara. Ya. Tapi kalau sudah di surga itu semua pada kelihatan. Semua pada terbongkar. Saudara, kepada siapa engkau mengabdi? Kamu bilang, Pak Robi, siapa yang banyak memberikan keuntungan kepada saya? Ada dua keuntungan. Keuntungan duniawi, keuntungan surgawi. Orientasimu kepada mana? Keuntungan duniawi atau keuntungan surgawi? Kalau kamu orientasinya keuntungan duniawi, kamu berbakti kepada Allah duniawi. Kamu akan dapat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dapat kamu. Tapi kamu tidak akan dapat hidup surgawi. Tapi kalau kamu memilih Allah Yahweh, Allah Israel, dengan keuntungan surgawi, kebutuhan duniawimu itu Tuhan akan sediakan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan keuntungan surga. Sekarang tinggal kamu pilih. Kamu mau kumpulkan harta di bumi, atau kamu mau kumpulkan hartamu di surga. Tinggal kamu pilih. Itu adalah pilihan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami telah belajar pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini bisa menolong kami untuk kami bisa bertumbuh di hadapan. Tuhan, jika Engkau mendapati selama ini kualitas ibadah kami seperti orang Yahudi, tolonglah kami ya Tuhan. Jamahlah hidup kami, ampunilah kami, ubah hidup kami, supaya kami memiliki kualitas kerohanian seperti Paulus. Kami orientasinya adalah kerajaan surga, hidup kekal ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua untuk iman kami bisa bertumbuh di hadapan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.